2024 kemarin monitornya 4K, 2025 5K lah minimal. 2026 6K. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Buat para gamer, pakai monitor 5K mungkin boncos sekali ya. Soalnya untuk jalanin game AAA 4K dan FPS-nya pengen tinggi itu butuh PC yang nggak murah, bre. Apalagi kalau 5K. Cuma untuk keperluan selain gaming, 5K bisa punya banyak sekali kelebihan. Salah satunya, area kerjanya jadi lebih luas. Nah, yang ada di atas meja ini adalah monitor yang resolusinya 5K, tapi bukan untuk gamer. Ini adalah monitor yang didesain untuk keperluan profesional, khususnya desain grafis. Ini adalah Asus ProArt PA27 JCV. Kita lihat yuk, apa aja kelebihan dan kekurangannya. Sebagai monitor pro, Asus ProArt PA27 JCV ini punya desain minimalis dan tidak lebay. Build quality-nya juga kokoh. Panel depan bezelnya tipis kecuali yang bagian bawah. Tombol OSD ada banyak dan ada joysticknya juga dan semuanya ditaruh di bagian depan. Yang terbiasa ngatur setting pakai tombol bisa, pakai joystick juga bisa. Kakinya dari bahan plastik yang terlihat mewah karena finishingnya silver sehingga terlihat seperti metal. Ada lubang kabel management dengan base stand kotak polos, nggak banyak lekukan. Fitur mekanisnya full ergonomis, pivot, tilt, swivel, dan height adjustment, VESA wall mount 100x100 dan Kensington lock. Connectivity-nya juga komplit banget di sini ya. Ada HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, terus yang mantep nih, ada 6 port USB di monitornya. 3 port USB-A dan 2 port USB-C, sedangkan 1 USB-C yang lain adalah untuk connect ke PC-nya. Fungsi USB-C-nya bisa dipakai untuk DisplayPort dan juga power delivery 96 watt. Jadi kalau kamu pakai laptop yang udah USB-C atau Thunderbolt, cukup pakai satu konektor USB-C bisa untuk display sekaligus ngecas. Kemudian ada audio jack 3,5 mm dan udah dilengkapi built-in speaker, walaupun untuk kualitas audionya nggak terlalu bagus ya. Kemudian fitur spesial dari monitor ini, backlight sensor untuk mendeteksi backlight dan secara otomatis mengatur brightness untuk menjaga akurasi warna. Kemudian ada lagi ambient light sensor yang fungsinya mendeteksi perubahan level pencahayaan ruangan untuk sekali lagi otomatis mengatur brightness layar menyesuaikan kondisi ruangan untuk menjaga akurasi. Monitor ini juga udah punya fitur PIP, Picture in Picture, dan PBP, Picture by Picture, yang berarti satu monitor ini bisa dipakai di 2 device dan tampil dua-duanya sekaligus. 2 PC pakai satu monitor ini bisa. Udah gitu ada fitur auto KVM untuk dengan mudah kita bisa berganti display dan kontrol dari PC 1 ke PC 2. Jadi kayak multitasking, cuma kali ini pakai 2 PC atau 2 laptop. Untuk spesifikasinya, Asus ProArt PA27 JCV ini menggunakan panel IPS berukuran 27 inch yang permukaannya matte, anti-glare low reflection. Resolusi maksimum 5K 5120 x 2880. Sebagai pembanding, monitor 4K area kerjanya bisa sekitar 4 kali lebih luas dibandingin Full HD. 5K lebih lega lagi. Fitur gaming memang tidak ditonjolkan di sini karena memang bukan peruntukannya. Refresh rate-nya hanya 60 Hz dengan response time Grey to Grey hanya 5 millisecond. Tapi gamutnya sampai 99% DCI P3, brightness maksimum 400 nits SDR, dan 500 nits peak pada mode HDR. Dan untuk para pekerja grafis, monitor ini punya akurasi warna under 2 delta E dan udah Kalman verified. Udah dijamin. Sekarang kita lihat gimana aktual performance-nya. Kita lihat dulu setting OSD yang agak beda dari monitor gaming. Di sini kita dikasih banyak banget preset. Ada sRGB, Adobe RGB, dan seterusnya. Dari semua yang ada, hanya sRGB yang parameternya dikunci. Kalau kita pakai sRGB, kita nggak bisa merubah parameter apapun di dalam settingnya kecuali kontras. Dan benar sekali, akurasi warnanya udah bagus banget. Baik average maupun maksimum udah under 2 delta E. Brightness-nya tidak dibuat terlalu terang, hanya 80 nits.
nits dengan black level 0,04 nits yang menghasilkan kontras lebih dari 2000:1. Ini terhitung bagus banget untuk sebuah panel IPS karena IPS pada umumnya itu cuma bisa ngasih kontras rasio sekitar 1000:1. Kalau temperatur benar-benar rapi di 6500 Kelvin, nggak ada yang meleset. Gamma juga udah cukup bagus di 2,2 kecuali saat warnanya mendekati putih. Gray balance-nya juga udah oke banget. Gamut pada mode ini juga di lock di 100% sRGB. Untuk kebutuhan standar desain yang menggunakan white balance D65 dan gamma 2,2, mode sRGB udah bagus banget. Jadi nggak salah sih kalau dibilang udah Kalman verified. Tapi mode yang lain sepertinya memang diperuntukkan untuk mereka yang cari kebutuhan spesifik. Seperti contoh pada preset DCI-P3, setting gamma defaultnya 2,6 dengan color temperatur bukan D65 tapi P3 Theater. Udah gitu setting paletnya tidak dikunci, jadi kamu bisa rubah sesuai kebutuhan. Bukan hanya brightness dan kontras, tapi hue, saturation, sampai RGB tuning bisa kamu rubah. Tapi tentu saja nggak boleh sembarangan. Saya coba bikin custom profile dengan settingan 100 nits D65, hasilnya tambah bagus lagi. Akurasi warna jadi sedikit lebih baik dari mode sRGB yang sebenarnya juga udah bagus ya. Putihnya juga udah pas di 6500 Kelvin, nggak ada yang melenceng. Gamma jadi jauh lebih rapi dibandingkan mode sRGB 2,2 hampir di semua kondisi. Gray balance juga masih sama bagusnya. Tapi kali ini gamutnya unlock bre, bisa sampai 99% DCI-P3. Buat yang butuh setting custom beserta sisi profilnya, bisa kamu cek aja di deskripsi. Gimana dengan response time? Dipakai gaming bagus atau enggak ya? Di speknya tertulis 5 millisecond gray to gray, tapi di monitornya ada menu trace free untuk mengatur response time yang settingnya dari level 0, 20, 40, 60, 80, sampai 100. Pada setting TF0, ternyata respons tercepatnya hampir 12 millisecond dengan average 19 millisecond. Jadi jauh banget dari angka 5 millisecond ya. Pada setting TF20 kondisinya membaik tapi tidak terlalu bagus juga. Jadi saya langsung lompat aja ke TF60 di mana di sini mulai terlihat mendingan. Respons tercepat jadi 6,5 millisecond dengan average nggak sampai 16 millisecond. Tapi di sini overshootnya mulai muncul walaupun persentasenya masih cukup rendah, 26% aja. Baru pada TF80 responsnya berhasil menyentuh 5 millisecond tapi average-nya tidak berubah. Hanya saja kemungkinan overshootnya meningkat jadi 30%. TF100 peningkatan responsnya tidak terlalu terasa tapi kemungkinan overshootnya malah semakin tinggi lagi. Visualisasinya kurang lebih seperti ini. TF0 ghostingnya nampak banget, TF20 agak berkurang, tapi baru di TF60 ghostingnya terlihat jauh berkurang. Dan untungnya inverse ghostingnya belum terlalu nampak. Tapi kalau kita naikin ke 80, ghosting memang sedikit berkurang, tapi inverse ghostingnya udah nampak banget. TF100 nggak usah dipakai aja, karena inverse ghostingnya udah muncul di semua kondisi. Jadi setting paling pas untuk menghasilkan gambar bergerak yang beneran trace free adalah TF60, di mana ghosting yang muncul udah minim banget, tapi inverse ghostingnya belum terlalu kelihatan. Maximum brightness dari monitor ini ternyata melebihi spek loh. Kalau di speknya tertulis maksimum 400 nits untuk mode SDR, ternyata waktu saya coba dia bisa sampai 532 nits. Gila, ini terang banget. Yang berarti monitornya cocok kalau dipakai buat kerja di luar ruangan dibandingin monitor biasa yang umumnya cuma ada di kisaran 250-300an nits aja. Itu dia tadi, Asus ProArt PA27 JCV. Monitor yang harganya mahal tapi bukan untuk gamer, jadi nggak bisa dimendang-mendingin. Jadi yang cocok untuk beli monitor ini biasanya ya pekerja grafis yang memang duitnya udah banyak kali ya. Tapi ada satu hal lagi yang membuat monitor ProArt ini lebih menarik untuk dibeli. Kita bisa dapat gratis subscription Adobe Creative Cloud selama 3 bulan. Sebenarnya bukan cuma monitor doang sih, semua produknya ProArt itu setahu saya ngasih gratis subscription, cuma durasinya beda-beda. Jadi mungkin kalau kamu beli monitor, beli GPU, terus beli apalagi motherboard, ada lagi nggak sih lainnya yang ProArt. Jadi kalau digabungin mungkin bisa aja kita dapat gratis Adobe Creative Cloud sampai 1 tahun kali bre. Kira-kira kalau yang versi gaming ROG bisa dapat gratis Xbox Game Pass setahun gak ya?